Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Niki Apri Eliani, moderator yang akan memandu kegiatan webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih juga kepada Ibu Apoteker Bekti Pratiwi MSI yang telah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu farmasi dengan kita, teman-teman farmasi. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Dan senang juga melihat antusias dari teman-teman di saat weekend seperti ini, masih bersemangat juga ya untuk mengikuti webinar kefarmasian. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Obat EPPS dan Farmakos yang telah memfasilitasi webinar ini, di mana Obat EPPS ini merupakan aplikasi belajar farmasi online nomor 1 di Indonesia yang merupakan suplemen belajar farmasi pertama yang menyediakan ratusan video belajar farmasi, latihan soal-soal, trio prediksi UKAI hingga kuis mingguan tematik yang berhadiah. Praktis dan lengkap, dilengkapi materi yang disesuaikan dengan kurikulum dan pastinya didampingi dengan suplemen terbaik. Dan Farmakos juga merupakan salah satu platform belajar online farmasi berisi inspirasi dan skill baru bersama para expert di bidangnya. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai platform tersebut, bisa follow di Instagram Obat EPPS dan Farmakos. Dan teman-teman juga bisa unduh aplikasi Obat EPPS agar teman-teman bisa mengikuti kuis tematik mingguan yang berhadiah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan webinar PCC atau Pasien Counseling Community, di mana PCC ini merupakan salah satu program kerja dari ISMA Farsi dalam bidang pengembangan pendidikan. PCC sendiri ini terfokus pada pengenalan dan pelatihan konseling bagi mahasiswa farmasi. Dan dari ISMA Farsi Priangan sendiri, pada bulan Juni ini kita akan fokus kepada 4 materi, di mana 2 materi dasar juga telah disampaikan di minggu yang sebelumnya, yaitu materi kode etik dan etika profesi, juga materi komunikasi verbal dan non-verbal dalam konseling. Dan pada sesi siang hari ini, kita akan membahas mengenai swamedikasi. Nah, apa sih swamedikasi itu? Lalu bagaimana cara untuk swamedikasi? Materi swamedikasi ini akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Bekti Pratiwi MSI yang merupakan salah satu dosen Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Kepada Ibu Bekti, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini yang saya tahu berasal dari beberapa universitas ya. Betul gitu, Niki? Nikinya unmute. Iya, betul. Guys, ini sebetulnya saya pengen kepo dulu kali ya, gitu ya. Si PCC ini udah berapa lama Niki terbentuknya? Kalau PCC sendiri itu terbentuknya sudah sejak sekitar tahun 2009 itu sudah mulai dicanangkan ya Bu. Dari mulai periode-periode sebelumnya. Jadi sekarang lagi coba gencar-gencarkan kembali agar teman-teman itu ketika menginjak ranah profesi itu sudah tidak terlalu shock dengan apa itu konseling atau dan lain-lainnya. Ya, betul sekali ya. Saya sangat mengapresiasi sekali ya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ini kan dari ISMA Farsi ya. Luar biasa sekali ya karena bisa menggabungkan beberapa universitas-universitas gitu ya, sehingga bisa belajar bersama. Saya sangat mengapresiasi sekali gitu ya. Oke, mungkin langsung saja ya Niki, saya share screen ya. Baik, Ibu, silakan. Sebentar ya. Oke. Oke, sudah terlihat?
Sudah, Bu. Oke, baik. Saya mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang swamedikasi. Sebetulnya bukan menyampaikan materi yang berarti saya, maksudnya saya menggurui ya, tapi kita di sini kita diskusi, saya sharing apa yang sudah pernah saya dapatkan gitu ya, dan ini saya sharing kepada teman-teman. Nah, baik, sebetulnya ya untuk materi swamedikasi ini itu merupakan sesuatu yang sifatnya itu komprehensif ya. Artinya ketika teman-teman sudah mendapatkan beberapa ilmu atau beberapa mata kuliah di bangku kalian ya, di bangku teman-teman, nah ini nanti akan diaplikasikan. Nah, aplikasiannya ini yang salah satu bentuknya itu melalui swamedikasi. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan. Nah, outline-nya terdiri dari pendahuluan, kemudian terdiri, yang keduanya saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu swamedikasi, karena saya mendapatkan info dari panitia bahwa pesertanya itu ya tidak peserta yang ada pada webinar atau pada PCC ini hampir dari beberapa angkatan. Nah, maka dari itu saya berusaha untuk menyamakan dulu ya, supaya teman-teman ini tidak bingung gitu ya ketika nanti saya menyampaikan beberapa materi terkait dengan penyakit yang bisa diswamedikasikan. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit gitu ya, apa sih sebetulnya swamedikasi itu. Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan beberapa swamedikasi pada penyakit-penyakit yang memang bisa dilakukan pengobatan mandiri ya. Oke, nah mungkin nanti untuk yang penyakit ini apabila tidak tersampaikan semuanya, nanti teman-teman bisa lihat di materi yang akan saya berikan ya, maksudnya di hard file, di filenya ya, di soft filenya, atau teman-teman juga bisa mencari sendiri ya. Jadi tidak akan saya semuanya, tapi yang penting di sini adalah saya ingin menyampaikan sebetulnya bagaimana sih prinsip atau teknis yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan swamedikasi ya. Oke, mari kita lanjut. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut nih mengenal apa itu swamedikasi, saya ingin mengajak teman-teman untuk oke lah kita lihat berita sedikit ya. Nah, jadi di sini saya ambil dari berita dari Liputan 6, memang dari internet sih saya ambilnya. Nah, ternyata kita lihat ya, ini lagi marak banget kan ya pas kemarin ada pandemi corona itu, di awal-awal pandemi itu kan ada beberapa informasi mengenai penggunaan obat kloroquine ya. Nah, itu jadi rame banget tuh karena ada beberapa kalangan masyarakat tentunya yang berbondong-bondong gitu untuk mengumpulkan dan membeli si kloroquine ini karena mereka pikir oh ini kloroquine bisa mengobati gitu ya, bisa mengobati, jadi ya udah mau coba aja sendiri menggunakan obatnya. Dan ada juga yang berpikiran bahwa kloroquine ini bisa digunakan untuk pencegahan. Nih salah satu beritanya, ini sampai ada himbauan gitu ya dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa please dong gitu, orang sehat itu jangan latah untuk memborong kloroquine gitu, karena pasien corona itu lebih membutuhkan. Selain itu juga nih, ada informasi juga nih dari CNN, nah disebut jadi obat corona, ternyata harga pil kina melambung. Nah ini kenapa bisa melambung? Karena banyak orang yang ingin membeli gitu ya, sehingga harganya dinaikkan. Oke, itu sedikit tentang kloroquine. Nah, terus ini nih yang lagi rame-rame banget nih sekarang-sekarang ini ada tentang dexamethasone ya. Sampai ini beritanya itu BPOM memperingatkan bahwa dexamethasone ini bisa menurunkan daya tahan tubuh karena pasti teman-teman juga mendengar berita bahwa oh iya dexamethasone itu obat warung gitu ya, yang bisa dibeli untuk pencegahan corona gitu. Tanpa kita pungkiri ya teman-teman ya, ternyata masyarakat Indonesia itu
apa ya, informasi, apa, cara mencari informasi atau perolehan informasi tentang kondisi-kondisi terkini, baik itu kesehatan ataupun yang lainnya, ternyata sangat mudah gitu ya mereka untuk mendapatkan informasinya. Dan justru itu gitu yang harus kita waspadai gitu ya, karena semakin maraknya informasi-informasi itu, kita harus lebih bisa memilih gitu. Dan kita juga sebagai teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai mahasiswa farmasi itu harus bisa juga memberikan informasi dan memilah informasi yang benar. Nah, kenapa sih saya bahas dulu terkait sama kloroquine gitu dan dexamethasone? Emang ada hubungannya gitu ya sama swamedikasi. Nah, sebetulnya yang ingin saya highlight dari apa yang sudah saya munculkan tadi, nah ini, meningkatnya pengetahuan dan motivasi masyarakat tentang penyakit. Nah, meningkatnya pengetahuan tuh dari mana? Yaitu tadi dari berbagai media, baik itu media cetak gitu ya, ataupun media sekarang makan internet juga sangat mudah sekali ya berita-berita di internet untuk diakses. Jadi secara tidak langsung dengan kemudahan dalam mengakses tersebut akan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Nah, sebetulnya dengan adanya apa ya, pengetahuan masyarakat terhadap penyakit-penyakit dan bagaimana cara mengobatinya itu tidak cukup gitu ya, mendorong masyarakat untuk bisa melakukan pengobatan sendiri. Nah, pendorong lainnya itu apa selain pengetahuan nih? Ada juga motivasi. Nah, motivasi ini yang bisa juga menjadi pendorong untuk dilakukannya swamedikasi. Nah, ini ya, jadi yang ingin saya highlight itu bahwa sekarang ini pengetahuan akan obat-obatan dan juga motivasi masyarakat gitu ya untuk mengetahui tentang penyakit, tentang obat dan cara mengobatinya itu sangat tinggi. Motivasi dan pengetahuannya sangat tinggi. Sehingga inilah yang mendorong kenapa seseorang itu mau melakukan swamedikasi. Ya. Selain ini nih, selain faktor yang ini, ada juga faktor yang lain. Nah, misalnya ini bukan berarti saya promosi atau gimana ya, tapi ini hanya sebagai gambaran saja. Ini kira-kira apa ya? Coba, mungkin bisa teman-teman gambarkan. Nah, oke, ini adalah iklan ya, iklan dari beberapa obat-obatan ya. Nah, iklan, kita kan pasti sering banget ya kalau melihat TV itu, iklan tentang obat itu berseliweran gitu ya. Nah, gencarnya promosi obat-obatan di berbagai media itu juga yang mendorong seseorang untuk bisa melakukan swamedikasi. Ya, swamedikasi atau pengobatan mandiri gitu ya. Jadi selain adanya pengetahuan, selain adanya motivasi, ketambah lagi nih sama banyaknya promosi obat-obatan, nah itu yang akan semakin mendorong seseorang untuk melakukan swamedikasi. Nah, selanjutnya ini, adanya ketersediaan dan kemudahan mendapatkan obat-obatan. Ya, ini sekali lagi ya, ini hanya contoh saja, bukan berarti saya promosi atau yang lainnya. Jadi sekarang ini banyak ketersediaan obat-obatan di pasaran itu sudah banyak gitu ya. Kita bisa mendapatkan obat di apotek dengan mudah dan juga harganya bisa dibilang terjangkau gitu ya. Jadi ketersediaan dan kemudahan dalam mendapatkan obat-obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter itu saat ini memang marak gitu ya. Apalagi ini ketambah dengan sekarang kan ada beberapa platform yang menawarkan untuk membeli obat secara online gitu ya. Nah, dari semua hal yang sudah saya singgung ini, nah inilah yang akan mempermudah seseorang untuk melakukan swamedikasi atau pengobatan mandiri. Nah, kira-kira nih, peranan apoteker untuk membantu pasien untuk melakukan swamedikasi kira-kira apa ya? Kan kita tadi sudah lihat ya bagaimana background atau bagaimana perjalanan seseorang itu bisa atau ingin melakukan swamedikasi. Nah, di sini yang menjadi PR kita nih, PR teman-teman yang nantinya akan bekerja di lapangan gitu ya, akan bekerja sebagai apoteker. Nah,
kita harus bisa melaksanakan peranan kita. Nah, peranan kita sebetulnya pada intinya adalah kita ini menjadi helper mereka, menjadi helper pasien untuk memilihkan atau untuk menentukan pengobatan apa yang akan dipilihkan. Tapi pengobatan untuk penyakit-penyakit ringan ya, penyakit-penyakit yang bisa diatasi dengan obat tanpa resep dokter. Nah, peranan kita intinya itu sebagai helper gitu ya. Tapi pada teknisnya, ketika kita menjalankan sebagai helper itu, teknisnya itu kita akan memberikan informasi yang secara detail, kita akan membantu pasien menganalisis bagaimana kondisinya, kemudian kita juga akan membantu memilihkan gitu ya, mana sih terapi atau pengobatan yang paling tepat. Nah, seperti itu ya peranan apoteker dalam proses swamedikasi. Oke, selanjutnya, nah ini part yang kedua, kita masuk lebih detail apa sih sebetulnya swamedikasi itu. Oke, kita lihat dari definisinya. Nah, ini definisinya bisa teman-teman soroti bagian yang saya garis tebal ya. Jadi, swamedikasi itu nama lainnya atau sinonimnya bisa disebut juga dengan pengobatan mandiri ya, pengobatan mandiri atau self-care medication. Nah, artinya atau definisinya, swamedikasi itu merupakan pengobatan diri sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan obat-obatan non-resep atas inisiatif sendiri untuk mengobati penyakit ringan atau gejala yang dikenali sendiri. Jadi, syarat bisa disebut atau bisa dilakukan swamedikasi itu, yang pertama, dilakukan oleh diri sendiri. Diri sendiri itu artinya yang memang membutuhkan pengobatan ya, yaitu masyarakat. Yang kedua, menggunakan obat-obatan non-resep. Nah, obat-obatan non-resep apa saja sih yang bisa digunakan dalam proses swamedikasi nanti akan kita lihat. Dan yang ketiga, harus penyakit ringan. Karena kalau penyakit yang sudah kompleks atau penyakit yang sudah berat itu bukan ranahnya untuk diobati secara mandiri, tapi memerlukan tenaga kesehatan yaitu dokter ya untuk menentukan sebetulnya masalah atau kondisi yang terjadi pada tubuh pasien itu apa gitu ya. Jadi sekali lagi kalau untuk swamedikasi itu hanya penyakit ringan ya, dan menggunakan obat-obatan non-resep. Nah, di sini sebetulnya yang menentukan swamedikasi itu adalah pasien. Tapi pasien kan nggak tahu ya, mau pilih obat yang seperti apa, mana yang aman. Nah, itu tugas dari apoteker, kita membantu pasien untuk menentukan pengobatan mana yang akan dipilih oleh pasien. Seperti itu. Nah, ini ya obat-obatan tanpa resep yang bisa digunakan. Ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, ada OWA. OWA itu obat wajib apotek. Kemudian bisa juga yang digunakan dalam swamedikasi itu produk-produk lain seperti suplemen makanan, vitamin dan mineral, juga herbal. Nah, ini saya mereview lagi ya, khawatirnya teman-teman lupa. Kalau obat bebas itu yang logonya warna hijau, nah ini artinya dapat dibeli tanpa resep dokter, ya, dan dijual secara bebas di pasaran. Kemudian kalau yang warna biru atau obat bebas terbatas, nah ini artinya sebetulnya obat ini termasuknya obat keras, tapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Nah, ini keywordnya ya, kalau obat bebas terbatas itu ada tanda peringatannya. Dan dibelinya itu harus dalam utuh satu amplopnya. Ya, artinya kenapa harus dalam satu amplop? Karena ini ada tanda peringatan yang harus dibaca oleh konsumen. Nah, bentuk tanda peringatan seperti apa sih? Nah, kayak gini ya. Yang kotaknya warna hitam, kemudian ada tulisan-tulisannya. Ada P1 sampai P6. Ya, masing-masing bacaannya berbeda dan ini yang harus bisa dibaca oleh pasien. Makanya dijualnya kalau yang obat bebas terbatas ini harus dalam bentuk utuh dengan kemasannya. Oke, saya mengingatkan ini lagi ya. Nah, kemudian ada obat wajib apotek.
Nah, kalau obat wajib apotek ini ada 3, ya, ada 3. Bisa teman-teman cari sendiri, gampang kok ini nyarinya juga ya. Atau nggak perlu Pak diketikin SK Menkes bla bla bla, cukup aja di searching DOA ya. Jadi kalau mau nyari daftarnya itu searchingnya DOA, DOA nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kalau di dalam DOA ini atau obat wajib apotek ini artinya obat yang masih boleh diserahkan oleh apoteker, dan rata-rata obat yang masuk ke dalam DOA ini adalah obat keras, tapi masih boleh diberikan oleh apoteker ya. Hanya saja ada restriksinya atau ada batasannya. Di antaranya batasannya itu misalnya dalam segi jumlah atau ada syarat-syarat tertentu yang membatasi ketika ingin membeli obat-obat keras yang masuk ke dalam daftar obat wajib apotek. Misalnya obat untuk kontrasepsi ya, seperti pil KB. Nah, itu boleh diberikan oleh apoteker karena itu termasuk dalam OWA nomor 1, boleh diberikan, tapi ada restriksinya. Restriksinya itu jangan bulan pertama menggunakan. Artinya kalau misalnya dia sudah pernah diresepkan itu oleh dokter, nah dia boleh membeli sendiri ke apotek. Dan dengan catatan membelinya juga hanya boleh untuk 1 siklus. Nah itu ya contohnya. Nah detailnya itu bisa teman-teman lihat sendiri ya, apa saja yang termasuk OWA 1, 2, dan 3. Nah, ini saya mengenalkan sedikit ada keuntungan dari swamedikasi. Di antaranya praktis dan mudah, murah, ekonomis, kemudian obatnya mudah diperoleh, efisien, obatnya dapat dipercaya, dan aman jika digunakan sesuai petunjuk. Artinya, ringkasannya ya, keuntungan dari swamedikasi itu, pasien itu bisa mengatasi keluhan yang ringan tanpa harus keluar biaya yang besar. Karena kalau keluhan yang ringan tanpa harus ke dokter kan, ke dokter juga cukup memakan waktu, kemudian biaya untuk periksa ke dokternya, dan itu kan butuh tidak sedikit mengeluarkan biaya gitu ya. Jadi dengan adanya swamedikasi ini lebih praktis dan mudah, dan lebih menguntungkan juga untuk pasien. Dan harga obat-obatan yang bebas dan bebas terbatas itu rata-rata sangat terjangkau ya untuk pasien. Kemudian obatnya juga dapat dipercaya gitu, karena ya obatnya itu sudah terdaftar gitu ya, terdaftar mendapatkan izin edar dan sudah dikategorikan mana obat yang bebas, mana obat bebas terbatas, dan akan aman prosesnya jika digunakan sesuai dengan petunjuk. Oke. Nah, namun jangan salah ya, dari swamedikasi ini juga ada kerugiannya. Nah, kerugiannya itu bisa jadi kesalahan dalam mendiagnosis. Ya, misalnya contohnya itu seperti flu misalnya ya, atau seperti batuk. Kalau misalnya kita tidak bisa menggali dan mengenali ini sebetulnya flu-nya ini flu yang beneran hanya karena infeksi sesaat, atau karena pengaruh cuaca, atau karena ada pengaruh dari penyakit yang lain, seperti misalnya batuk yang asalnya yang berakar dari TBC misalnya ya. Nah, kalau kita salah mendiagnosis, ya itu akan terjadi kerugian dalam swamedikasi. Kemudian bisa juga salah dalam memilih terapi, misalnya tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi pasien gitu ya, sehingga malah terjadi efek yang lebih merugikan gitu ke pasien. Kemudian kerugian lainnya dapat menimbulkan efek samping, kayak efek samping dari obat-obatan ya, dan bisa jadi tidak tahu nih kontraindikasinya, karena misalnya si pasien itu kurang mengerti gitu ya, tidak tahu kontraindikasinya, interaksi, peringatan, dan perhatian, sehingga yang seharusnya kita waspada nih misalnya terhadap peringatan atau perhatiannya malah terabaikan, dan itu bisa menimbulkan kerugian. Atau bisa juga kerugiannya itu kesalahan dalam dosis dan cara penggunaannya. Dan bisa juga kerugiannya itu salah dalam menyimpan obat atau penggunaan obat yang kadaluarsa, sehingga
karena salah nyimpan, jadi obatnya tidak obatnya akan cepat rusak, dan ketika rusak digunakan, nah itu pasien yang misalnya tidak tahu atau masyarakat tidak tahu, nah itu yang akan merugikan. Oke. Nah, masalah-masalah kerugian yang tadi saya sebutkan itu bisa kita hindari. Asalkan kita melakukan proses swamedikasinya itu dengan tepat. Nah, apa sih proses konseling swamedikasi? Ini saya bagi menjadi 3 part ya. Jadi 3 part ini, 3 bagian ini sebetulnya semuanya dilakukan gitu oleh teman-teman ketika akan melakukan ketika akan melakukan konseling swamedikasi. Cuma saya bagi 3 aja, jadi biar lebih mudah gitu ya untuk mengenalnya atau lebih mudah memahaminya. Jadi bagian yang pertama saya sebut dengan identifikasi. Bagian yang kedua saya sebut dengan analisis, dan bagian yang ketiga adalah rekomendasi. Nah, untuk yang bagian identifikasi, analisis, dan rekomendasi ini semuanya masuk ke rangkaian konseling. Jadi kalau teman-teman ini sudah tahu kan ya bagaimana proses konselingnya. Kalau proses konseling kan diawali biasanya dengan pembukaan ya, yang sapa gitu ya, kemudian memperkenalkan diri, meminta kesediaan konseling, dan dilanjutkan dengan penggalian informasi. Nah, jadi di sini nih, di identifikasi inilah penggalian informasi. Nah, ketika menggali informasi dan mengumpulkan semua informasi, barulah teman-teman bisa menganalisis. Sebetulnya ini si pasiennya ini kenapa sih, si masyarakat ini kenapa ya gitu. Nah, analisis ini dari analisisnya itu dari informasi yang diperoleh dari identifikasi. Nah, setelah menganalisis, barulah teman-teman sampaikan bagaimana rekomendasi yang teman-teman rancang gitu ya untuk mengatasi masalah si pasien. Nah, detailnya mari kita lihat ya. Yang pertama adalah identifikasi. Nah, ini biar gampang nih. Ketika teman-teman sudah memperkenalkan diri, sudah meminta kesediaan konseling, nah biasanya kan teman-teman akan mengumpulkan informasi. Nah, pada proses konseling swamedikasi, agar lebih mudah, teman-teman bisa mengacu ke singkatan ini, Scholar Mac. Nah, S-nya itu apa? Jadi ini singkatan ya. S-nya itu adalah simptom. Nah, ini bisa teman-teman catat ya, S-nya itu apa, C-nya itu apa, karena tidak saya detailkan ya. Jadi saya hanya rangkum saja. S-nya itu adalah simptom. Simptom ini menunjukkan gejala apa sih yang sedang dirasakan oleh orang yang datang ke apotek atau oleh pasien. S, simptom. Jadi ditanyakan apa keluhan yang Bapak atau Ibu rasakan gitu ya. Nah, misalnya si pasiennya itu jawab apa ya, contohnya sakit kepala, iya nih Neng, saya lagi sakit kepala misalnya ya. Nah, coba teman-teman gali lagi dengan yang huruf C. C-nya itu adalah karakteristik. Sakit kepalanya itu seperti apa? Apakah sakit kepala sebelah, atau sakit yang seutuhnya, atau misalnya sakitnya itu yang cenat-cenut saja, atau seperti sangat parah sekali seperti digencet, dipukul, dan segala macam. Nah, itu bisa ditanyakan di karakteristik. Oke, atau kalau misalnya contohnya diare nih ya. Nah, kalau diare bisa ditanyakan si karakteristik dari fesesnya. Ya, seperti itu. Misalnya apakah fesesnya disertai dengan darah, disertai lendir, kemudian konsistensinya bagaimana. Nah, itu bisa ditanyakan di karakteristik. Kemudian yang ketiga adalah H. H itu adalah history. Nah, ini ditanyakan, kok bisa ya gejala itu muncul gitu. Kenapa kok bisa muncul gejala itu? Sejarahnya seperti apa? Misalnya, ya saya diare gitu ya. Nah, itu ditanyakan historinya atau sejarahnya. Memang kemarin makan apa? Kemudian, atau mungkin misalnya menggunakan atau mengkonsumsi di daerah
Yang seperti apa kalau misalnya membeli makanan yang siap saji gitu ya, apakah mungkin dari warungnya kurang bersih, nah itu historinya digali. Jadi ini nanti akan membantu kita untuk proses analisis ya. Kemudian O itu adalah onset. Onset itu kapan sih munculnya? Kemudian L itu location ya. Location kalau misalnya tadi sakit kepalanya itu di kanan atau di sebelah kiri gitu ya. Locationnya itu lebih ke lokasi yang bermasalahnya itu di mana gitu di dalam tubuh itu. Nah, kalau A itu aggravating, artinya faktor apa nih yang semakin memperparah si simptom. Kalau misalnya aggravating itu, kalau misalnya di sakit kepala, misalnya iya nih saya biasanya sakit kepala itu kalau telat makan, nah gitu. Berarti kan, oh masalahnya itu akan teratasi kalau telat makan, kalau telat makannya tidak dilakukan lagi gitu ya. Atau misalnya diare, ya nih saya makin parah diarenya kalau pas diare saya minum jus, nah seperti itu. Kemudian ada remitting. Nah, kalau remitting sebaliknya dari aggravating. Jadi dia ini merupakan faktor yang justru akan membantu memperbaiki kondisi ya. Lanjut lagi, M itu adalah medication. Jadi di sini obat-obatan apa nih yang sedang digunakan? Karena kan seseorang itu bisa saja muncul gejala walaupun gejala yang tidak berkaitan dengan misalnya dia tuh punya penyakit tapi nggak berhubungan. Jadi kayak misalnya pasien yang diabetes mellitus tapi kebetulan dia lagi diare gitu ya. Nah itu ditanyakan kalau ada obat-obatan lain yang sedang digunakan seperti kalau dia orang diabetes kan itu misalnya pakai metformin gitu ya. Nah kenapa harus kita tanyakan? Karena ini akan mempengaruhi apakah mungkin ada interaksi dari obat-obatan yang sedang digunakan terhadap obat yang akan kita rekomendasikan untuk mengatasi keluhan. Ya, seperti itu. Nah, di sini tidak hanya obat yang ditanyakan, termasuk juga suplemen dan juga misalnya kalau mengkonsumsi obat-obat herbal juga ditanyakan. Jadi tujuannya untuk melihat apakah ada interaksi atau tidak. Kemudian A di sini adalah alergi. Nah, ada nggak riwayat alergi nih dari pasien? Apalagi kalau riwayat alerginya itu terhadap obat-obatan yang akan kita rekomendasikan. Terakhir ada C itu condition. Nah, condition di sini maksudnya itu adalah kondisi pasien itu sekarang ini seperti apa? Apakah sedang memiliki penyakit tertentu atau misalnya pasiennya sedang ada pada kondisi khusus. Kondisi khusus itu diantaranya ibu hamil menyusui, kemudian pasien dengan gangguan ginjal, gangguan hati, orang tua atau lansia, dan yang terakhir apakah pasiennya anak-anak atau bukan. Ya. Sekali lagi ini yang bisa kita lakukan untuk identifikasi. Dan yang perlu teman-teman garis bawahi, identifikasi ini adalah identifikasi untuk pasiennya. Ya, harus hati-hati kalau ada orang yang datang, siapa tahu kan dia itu beli obatnya bukan untuk dirinya sendiri ya, tapi untuk pasien atau misalnya untuk keluarganya yang sedang di rumah dan tidak bisa menuju ke apotek. Nah, itu ditanyakan dulu. Jadi ini mau membeli obatnya untuk siapa gitu ya, baru kita tanyakan yang Scholarmate ini. Tanyakannya pasiennya, bukan tanyakan orang yang datangnya, ya. Oke, selanjutnya ini adalah analisis. Nah, analisis di sini ini akan bisa dilakukan, maksudnya ini akan sangat tertolong kalau teman-teman sudah memiliki pengetahuan tentang farmakoterapi. Jadi teman-teman harus sudah tahu nih untuk mengobati penyakit ini penyakit gejala-gejala ringan yang dikeluhkan oleh pasien, teman-teman sudah tahu mengobatinya itu seperti apa. Ya, dan analisis ini kita lihat ya. Intinya analisis itu adalah ingin menjawab permasalahan dari simptom yang dikeluhkan. Ya, jadi harus ada solusi ini dari simptomnya. Hanya ketika kita memilihkan atau memikirkan solusi yang tepat itu apa, kita harus lihat atau kita harus pertimbangkan kondisi pasien dan juga obat-obatan yang akan kita rekomendasikan. Kondisi pasien itu, nah ini diperolehnya, ini harus diperhatikan ya. Maksudnya solusi yang akan kita berikan itu harus based on patient condition. Nah, kondisi pasien itu yang tadi yang Scholarmate itu.
ya, dan kita juga harus perhatikan obatnya. Apakah obat-obatannya tepat tidak untuk si pasien. Misalnya kita merekomendasikan obat yang bentuk sediaannya cair gitu ya untuk anak-anak. Nah, itu kita harus perhatikan. Dan perhatikan juga dari si obat ini, diperhatikan itu dari golongan obatnya tadi. Apakah dia itu obat bebas terbatas, atau OA. Mana yang masih bisa kita berikan. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada detail ya dari cara pemilihan obat. Tentu obat yang kita pilih itu harus menjawab atau harus mengatasi gejala atau keluhan penyakit. Jadi jangan sampai memilih obat yang tidak bisa menjawab keluhan dari pasien ya. Percuma dong pasien mengeluarkan uang tapi tidak bisa menjawab keluhannya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah kondisi khusus. Nah, yang sudah tadi saya singgung ya, misalnya ibu hamil, kemudian pediatri, geriatri, pasien dengan DM, dan ini kalau yang DMHT ini masuk ke yang condition ya. Kemudian pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu. Nah, ini tadi sudah saya singgung juga ya. Nah, selanjutnya ini kan masih terkait dengan si pasiennya nih yang atas. Nah, kalau yang bawah ini dalam memilih obat, kita juga harus melihat nama obatnya apa, si zat berkhasiatnya apa. Jadi ini kita perhatikan si obatnya. Cara pakainya seperti apa, efek sampingnya apa gitu ya. Nah, ketika kita memilih, misalnya ada beberapa merek nih, nah kita pilih obat yang memang sesuai gitu dengan kondisi pasien ya. Misalnya obat yang mengandung fenilpropanolamin kan itu akan semakin dikhawatirkan akan memperparah kondisi hipertensi dari pasien. Nah, berarti kalau pasien yang memiliki kondisi hipertensi sebaiknya diberi obat flu yang tidak mengandung fenilpropanolamin ya, seperti itu ya. Kemudian pilih obat sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi dengan obat-obatan yang sedang diminum. Nah, makanya kita perlu untuk mengetahui pasien ini sedang menggunakan obat-obatan atau tidak. Dan untuk pemilihan yang tepat ini ya tentu ya, karena kan ketika konseling itu kita ngobrol dengan pasien ngobrol dengan apoteker. Jadi memang sebaiknya pasien suami medikasi itu dibantu dengan apoteker. Nah, ini ada hal yang harus diperhatikan juga. Ini sebetulnya masih yang detail dari yang tadi ya, mengenali kondisi pasien, kemudian memahami kemungkinan interaksi, dan mengetahui obat yang tepat ya yang bisa digunakan, dan ini mewaspadai efek samping atau reaksi obat merugikan yang mungkin muncul, dan meneliti kondisi obat saat akan diserahkan. Nah, dalam artian ketika kita akan memberikan obat, kita harus perhatikan juga nih apakah obatnya masih bagus atau tidak ya. Kemudian kondisinya misalnya kalau obatnya sudah kurang baik ya sebaiknya tidak dijual gitu ya, atau tidak diberikan. Kemudian mengetahui cara penggunaan obat. Nah, ini kita juga sebagai apoteker yang akan mengedukasi harus paham gitu ya, cara menggunakannya seperti apa. Apalagi obat untuk kondisi-kondisi misalnya menggunakan tetes hidung ya. Nah, itu harus diperhatikan. Oke, dan mengetahui cara penyimpanan obat yang benar. Oke. Ini juga harus disampaikan ya, gimana sih cara menyimpan obat yang benar. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis tuh tadi, mengidentifikasi, kita udah tahu penyakit atau keluhan pasien apa, kemudian kita analisis nih, di dalam otak itu kita memikirkan, oh iya nih kita mau merekomendasikan obatnya apa gitu ya. Nah, ketika menganalisis itu sebetulnya itu sambil jalan ya, sejalan dengan kita mengidentifikasi gitu ya. Karena pasti teman-teman akan sangat lebih mudah menganalisis kalau sudah sering gitu ya menghadapi kondisi-kondisi atau sudah sering dilatih gitu ya. Jadi learning by doing gitu ya. Jadi semakin teman-teman mahir berlatih, nah itu cakap berlatih itu akan semakin mempermudah dalam proses analisis untuk menentukan apa sih obat yang akan kita rekomendasikan ke pasien. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memilih nih
ini nih obat yang akan kita rekomendasikan. Nah, barulah disampaikan si rekomendasi itu. Nah, penyampaian rekomendasi ini ada dua macam ya, penyampaian secara farmakologi, tentunya itu adalah obat-obatan yang kita akan sarankan, dan satu lagi adalah non-farmakologi. Nah, kalau non-farmakologi ini terkait dengan misalnya pengaturan pola hidup, gaya hidup, pola makan, istirahat, tidur, dan sebagainya yang akan membantu untuk mengatasi masalah atau kondisi pasien. Ya, tapi ya saya tuliskan di sini lebih ke yang farmakologinya ya. Oke, nah ini hal-hal apa saja yang harus disampaikan terkait dengan obat. Jangan lupa ya, ketika konseling itu harus menyebutkan namanya, ya, nama obatnya. Misalnya, contohnya saya sebut merek nggak apa-apa lah ya. Ini contohnya, misalnya ada pasien yang MAH gitu ya, atau ada masalah hiperasiditas. Jadi direkomendasikan Milanta gitu. Nah, disebutkan itu ini obatnya adalah Milanta. Nah, khasiatnya itu disebutkan, tapi nggak usah pakai bahasa, tidak menggunakan bahasa yang susah ya. Jadi sebutkan saja ini dapat digunakan untuk mengobati masalah ya masalah MAH gitu ya. Kemudian sampaikan juga kontraindikasi, karena khawatir dia atau pasiennya itu apa yang ngasih tahu ke tetangganya, misalnya ketika nanti tetangganya sakitnya sama dan ternyata tetangganya itu tidak cocok dengan obat karena ada masalah kontraindikasi. Nah, itu harus disampaikan kontraindikasi. Kemudian sampaikan efek samping dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau aturan pakai dan dosis ini tentu ya harus disampaikan. Dan ini, waktu pemakaiannya kapan? Misalnya sebelum atau sesudah makan. Dan ini ya, kalau suami medikasi harus dikasih tahu lama penggunaannya. Karena kalau kalau misalnya terlalu lama digunakan dan tidak sembuh-sembuh gejalanya, nah ada kemungkinan si gejalanya itu mungkin saja dia itu berasal dari penyakit yang lebih berat lagi. Jadi harus disampaikan penggunaannya, dan kalau misalnya belum sembuh, sebaiknya dirujuk ke dokter gitu ya. Kemudian hal yang harus dilakukan jika lupa menggunakan obat. Nah, cara penyimpanan ini harus disampaikan juga, dan cara memperlakukan obat yang masih sisa. Nah, karena kan kalau gejalanya sudah sembuh, menganjurkan pasien untuk tidak menggunakan lagi. Nah, obat sisanya itu harus seperti apa digunakannya, itu disampaikan juga ya. Kemudian ini cara membedakan obat yang masih baik dan yang sudah rusak. Itu harus dikasih tahu ya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat. Dari sisi kemasannya, ini harus tersegel dengan baik gitu. Kita sampaikan ke pasiennya, Ibu ini masih tersegel dengan baik. Kalau misalnya nanti mau membeli lagi, dan jangan lupa diperhatikan bagaimana si kemasannya, segelnya ya. Dan kemudian penandaan pada wadah. Nah, beritahu juga nanti pasien untuk membaca aturan pakai ya. Itu. Kemudian sarankan pada pasien jika masih ragu bisa menghubungi atau menanyakan lagi ke apoteker, dan bila sakit berlanjut segera menghubungi dokter. Ini detail dari cara penyimpanan obat, bisa teman-teman nanti lihat sendiri ya, supaya saya bisa menyampaikan penyakitnya. Nah, ini perlu disampaikan juga ya terkait dengan kemungkinan reaksi obat merugikan yang akan muncul. Ya, kenapa harus disampaikan? Karena ketika termasuk gejalanya seperti apa dan cara mengatasinya. Kalau gejalanya ternyata dari reaksi obat merugikan itu tidak dapat diatasi dengan cara yang disarankan, nah, dan sangat mengganggu, itu sebaiknya segera menghubungi dokter. Ya, ini hal-hal yang perlu diketahui tentang ROM. Ya, ini bentuk ROM itu banyak ya. Salah satunya misalnya bisa seperti reaksi alergi ataupun gatal-gatal ya. Oke, kita masuk ke penyakit. Ini masih tadi saya diberitahu Niki sampai 14-15. Jadi kita bahas yang
sesampainya aja ya, nanti kalau nggak bisa teman-teman bisa baca sendiri. Nah, untuk panduan swamedikasi dari penyakit-penyakit ringan, teman-teman bisa cari, nanti saya masukkan di daftar pustaka ya, teman-teman bisa cari, namanya itu adalah panduan penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, di situ ada detail banyak sekali ya bagaimana cara mengatasi atau swamedikasi untuk penyakit-penyakit ringan. Ada demam, batuk, flu, cacingan, kemudian jerawat, kadas, kurapanu gitu itu semuanya ada di sana dan ringan dibacanya juga. Nah, itu diterbitkan dari Binfar. Tapi sebaiknya tidak hanya dari situ saja ya. Ketika teman-teman memperkaya ilmu tentang swamedikasi, jangan lupa disertakan juga untuk jurnal-jurnal yang mutakhir gitu ya tentang swamedikasi, karena barangkali ada ilmu-ilmu yang lebih update yang tidak terupdate di informasi tersebut ya. Oke. Ini ada penyakit-penyakit yang dapat diatasi dengan self medication atau swamedikasi ya yang sudah tadi saya singgung. Nah, sekarang kita lihat beberapa contohnya. Nah, ini ada demam. Nah, ini kebetulan saya tampilkan hasil karya mahasiswa saya. Ya, biar lebih mudah aja saya kasihkan informasinya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui tentang demam. Jadi, demam itu adalah kondisi tubuh di mana suhunya itu ya, lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, yang perlu ditekankan, demam itu bukan penyakit ya, tapi demam itu adalah gejala. Makanya swamedikasi itu tadi di awal saya tuliskan bisa penyakit ringan atau gejala atau kondisi ya. Nah, demam ini bukan penyakit ya, tapi gejala dari suatu penyakit ya. Ya, penyebabnya itu bisa karena adanya nih ya. Kenapa bisa demam? Karena bisa disebabkan karena infeksi, kemudian bisa karena terpapar sinar matahari atau bisa karena stres ya. Ini ada beberapa penyebab kenapa bisa timbul demam. Dan sebetulnya demam itu adalah gejala ya dari penyakit. Nah, ini ada apa namanya skala suhu tubuh yang disebut dengan demam itu biasanya lebih dari 80 derajat Celcius ya. Kemudian, nah ini apa sih yang harus diperhatikan ketika demam? Nah, ini ada di slide berikutnya ya. Kita lihat dulu ke obat. Nah, nih biasanya kan untuk demam ini bisa diatasi dengan menggunakan antipiretik atau analgesik yang memiliki sedikit sifat antipiretik juga bisa ya. Nah, biasanya dan rekomendasi dari tadi panduan obat bebas terbatas, panduan obat bebas dan obat bebas terbatas yang diterbitkan oleh Dirjen Binfar, itu ada di antaranya ada paracetamol ya bisa digunakan dan ada ibuprofen yang bisa digunakan. Dan ini ya, si ibuprofen ini termasuk ke dalam OA. Nah, kalau paracetamol itu kan obat bebas ya, logonya warna hijau ya, jadi bisa diberikan. Oke, ini detailnya. Nah, ini nih. Ya, ini harus ditekankan ketika kita memberikan swamedikasi demam ya. Sebaiknya kita sarankan kalau suhunya lebih dari 39,4 derajat itu segera ke dokter, dan kalau demamnya lebih dari 3 hari segera ke dokter. Kemudian kalau ada gejala lain yang menyertai, nah itu sebaiknya juga segera ke dokter, misalnya ada sakit kepala yang parah, kemudian leher yang kaku, radang, kemudian nyeri buang air kecil, ruam kulit. Nah, itu gejala-gejala lain yang menyertai demam sebaiknya segera ke dokter, karena itu menandakan bahwa demamnya itu berasal dari penyakit yang memang harus diatasi dengan obat-obat resep gitu ya.
Kemudian kapan harus ke dokter? Kalau ini apalagi sampai kejang ya, ini jangan sampai. Jadi ketika kejang sedikit tuh langsung dibawa ke dokter gitu ya. Nah, sembuhnya ketika suhu tubuhnya kurang dari 38 derajat Celcius dan obatnya dihentikan kalau sudah sembuh. Ini hal-hal yang harus diperhatikan nih. Nah, kalau demam sebaiknya ini terapi non farmakologinya ya. Kompres pakai air yang mana nih harusnya? Air? Ya, air hangat ya sebaiknya. Karena kalau kompres dengan air dingin nanti akan memberikan respon ke hipotalamus bahwa suhu tubuhnya itu rendah nih. Nah, makanya hipotalamus akan menaikkan lagi suhu kalau misalnya kita mengkompres dengan air dingin. Kemudian mandi atau jangan? Nah, boleh mandi, asalkan mandinya dengan air hangat, karena ini untuk membantu dalam menjaga kebersihan, gitu ya. Kemudian tidak menggunakan pakaian yang tebal, ya, karena kalau tebal ya tadi tubuh itu akan merespon untuk menaikkan suhu lagi. Nah ini kalau nggak minum obat nanti makin demam loh gitu. Atau tubuh itu sebetulnya bisa mengerti atau tidak. Nah sebetulnya ketika kita mengistirahatkan demam itu akan membaik ya. Tapi kalau sudah mengganggu, sudah tidak enak ya tidak masalah untuk diberikan obat-obatan. Nah ketika kita menyampaikan kepada pasien, nah sebaiknya kita jangan lupa sertakan informasi secara non-farmakologinya ya. Yang tadi sudah saya singgung, kemudian jangan lupa untuk banyak mengkonsumsi air putih karena khawatirnya ada cairan tubuh yang menguap ya karena panas gitu ya. Jadi jangan lupa minum air putih dan konsumsi makanan juga harus diperhatikan. Dan yang pasti adalah harus istirahat. Oke, itu terkait demam ya. Nah, ini dosis untuk paracetamol. Ini saya ambil dari Pionas. Nah, ya selain teman-teman sebetulnya kalau kalau merekomendasikan obat dosisnya itu kan ada itu di kemasannya. Jadi teman-teman bisa tanyakan usia dan bisa anjurkan sesuai dengan informasi yang ada di label atau di kemasan obat. Tapi kalau ternyata ada kondisi-kondisi khusus nih yang tidak bisa menggunakan dosis itu, nah bisa teman-teman cari di literatur yang mutakhir atau terpercaya ya. Bisa misalnya kalau di Indonesia itu kan dari Pionas. Kemudian kalau yang informasi online itu seperti drugs.com, Medscape, Micromedex, Lexicom. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai acuan ya. Ini nanti teman-teman untuk yang dosisnya saya tidak sampaikan ya, lihat bisa dibaca sendiri. Kemudian efek samping. Nah, ini jangan lupa sampaikan efek samping ya kalau misalnya merekomendasikan paracetamol. Sebetulnya kalau penggunaan yang hanya sekali 2 kali rasanya sih jarang ya pelaporan efek samping dari paracetamol, tapi tidak masalah, tetap disampaikan apa efek sampingnya. Kemudian di sini yang penting kalau misalnya terus-terusan nih menggunakan paracetamol itu akan menyebabkan kerusakan hati. Oke, selanjutnya MAH. Nah, ini bahasa awamnya itu ini ya, MAH gitu ya. Padahal yang harus teman-teman ketahui nih beda loh antara peptic ulcer, GERD, dispepsia, gastritis, dan mungkin orang-orang awam itu taunya cuma MAH gitu ya. Nah, di sini teman-teman sebagai mahasiswa farmasi, ayolah kita bedakan gitu ya. Kita cari tahu gitu perbedaannya. Apa sih peptic ulcer, apa sih GERD, apa sih dispepsia, apa itu gastritis ya. Kalau GERD itu ini kan dari namanya gastroesophageal reflux disease. Jadi si asam lambung yang telah diproduksi itu kan harusnya tidak akan naik ya ke atas kerongkongan karena ada katup ya, katup yang mengatur kapan makanan bisa turun dan tidak naik lagi. Nah, pada kondisi GERD si katupnya itu bermasalah gitu sehingga
asam lambungnya itu naik sampai ke esofagus, ya makanya disebut dengan gastroesophageal reflux disease. Dan ini obat yang direkomendasikan itu adalah PPI seperti omeprazol dan juga H2RA seperti ranitidin. Nah, omeprazol dan ranitidin itu termasuk ke dalam DOA. Nah, tapi ada warningnya nih, seperti misalnya ranitidin. Nah, itu apoteker boleh memberikan, tapi ada batasan jumlah maksimumnya, dan itu juga kalau misalnya pernah diresepkan oleh dokter, itu baru boleh menggunakan ranitidin. Jadi kalau yang kondisinya GERD, itu sebaiknya disarankan untuk ke dokter ya. Ciri khasnya itu ada rasa terbakar di dada ya, karena sampai naik gitu ya si asam lambungnya ke daerah dada. Kemudian ada peptic ulcer. Nah, kalau ulcer itu sampai luka, tukak ya bahasa Indonesia itu, sampai luka gitu si lambungnya. Sebenarnya kalau peptic itu ada yang lambung ya, ada yang duodenum juga atau di usus. Nah, kondisinya itu sampai luka. Nah, kalau sudah luka begini memang diobatinya dengan, kalau di first line-nya menggunakan PPI ya, kecuali penyebabnya karena Helicobacter pylori, nah itu baru harus menggunakan triple terapi atau quadruple terapi ya, yang menggunakan antibiotik, kombinasi antara antibiotik, PPI, antibiotiknya ini ya 2 ya, untuk yang triple terapi. Nah, jadi itu tidak bisa kita berikan gitu ya si obat-obatannya. Ini harus dengan resep dokter. Nah, ini lebih apalagi ya, lebih kompleks lagi ya si ciri-cirinya, dan biasanya ada rasa yang nyeri di abdomen gitu ya. Nah, kemudian ada dispepsia. Nah, di sini kalau dispepsia kondisi persisten atau sakit yang berulang ya, atau rasa ketidaknyamanan ya pada abdomen. Nah, ini biasanya disertai gejalanya itu ada kembung, mual. Nah, kalau di sini dispepsia ini, nah ini bukan penyakit ya, tapi dispepsia ini adalah gejala. Nah, kalau dispepsia yang masih kondisinya kembung, mual, ini masih bisa kita berikan swamedikasi ya. Kalau gastritis ini kan is biasanya yang akhiran is itu adalah infeksi. Nah, ini juga harus sudah menggunakan antibiotik ya kalau misalnya terbukti karena adanya infeksi bakteri. Jadi tidak bisa kita rekomendasikan untuk swamedikasi. Jadi yang paling memungkinkan itu adalah dispepsia untuk direkomendasikan swamedikasi. Nah, ini obat pilihannya ya, rata-rata sih yang sifatnya antasida ya, golongan terapi antasida. Nah, ini yang terdiri atau isinya itu ada aluminium dan juga ada magnesium. Untuk aturan pakainya bisa teman-teman lihat di kemasan obatnya dan dosisnya juga ya. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan antasida. Ini teman-teman nanti bisa dipelajari dan dibaca sendiri ya, karena biar keburu gitu menyampaikan untuk obat yang lain, untuk penyakit yang lainnya. Nah, ini ada batuk. Nah, batuk itu merupakan refleks ya, refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru atau saluran pernafasan. Nah, batuk ini ada rekomendasi terapi secara non farmakologinya, misalnya meminum banyak cairan, kemudian hentikan kebiasaan merokok, hindari yang memicu batuknya seperti misalnya debu-debu ya, atau polusi udara itu ya. Nah, untuk pengobatannya kita harus gali dulu batuknya itu apakah batuk berdahak atau batuk kering. Nah, kalau batuk berdahak ini bisa tentunya menggunakan pengobatannya menggunakan ekspektoran. Nah, macam-macamnya ada GG atau glyceryl glycolate ya, ada bromohexin, kemudian ada OBH. Nah, ini yang bisa digunakan. Tapi sekali lagi harus perhatikan kondisi pasiennya ya. Apakah misalnya anak-anak atau ibu hamil atau misalnya ada penyakit-penyakit lain. Nah, ini harus teman-teman perhatikan si obat-obatan ini bagaimana peringatannya ya.
Selanjutnya, nah ini kalau batuk kering pakai antitusif. Nah ini antitusif yang direkomendasikan bisa menggunakan obat-obatan seperti ini ya. Biasanya dextromethorphan HBr, dan biasanya sih si antitusif ini berada tidak hanya dalam bentuk tunggal ya, biasanya bareng-bareng sama obat-obatan atau zat-zat aktif yang lain. Nah, kalau ternyata dalam satu obat itu beberapa zat aktif dan misalnya gejalanya memang tepat gitu ya, ada misalnya batuk sama flu, nah itu bisa diberikan dalam satu bentuk sediaan saja gitu ya, untuk mempermudah pasien dalam konsumsi obat ya. Tapi sekali lagi ketika kita memilihkan obat atau zat aktifnya, kita lihat efek sampingnya, kemudian kita lihat kondisi pasiennya. Ya, ini dosis-dosisnya nanti bisa teman-teman baca dan pelajari sendiri. Ya. Kemudian untuk flu, nah ini flu itu merupakan kondisi di mana adanya infeksi di saluran pernafasan atas. Ini sebetulnya kalau kita flu itu tanpa diobati juga ya, dengan kita memperbaiki pola istirahat, nah itu juga biasanya sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau mengganggu, nah baru bisa ditambahkan dengan bantuan obat-obatan. Dan juga harus didukung dengan terapi yang non-farmakologinya ya. Misalnya istirahat yang cukup, kemudian meningkatkan gizi makanan ya, kemudian minum air yang banyak dan makan buah yang segar, itu yang mengandung vitamin. Nah, untuk flu ini, obat-obatan yang bisa digunakan ada misalnya antihistamin ya, karena flu itu disertai juga gitu ya dengan respon alergi, misalnya seperti hidung yang gatal gitu ya, hidung yang tersumbat. Nah, ini bisa dibantu dengan antihistamin untuk mengatasi alergi. Nah, misalnya bisa menggunakan CTM ya. Saya kalau nggak salah CTM itu masuknya ke obat bebas ya. Nanti bisa cek lagi ya. Kemudian ini juga bisa menggunakan oxymetazoline, tetes hidung. Tapi ini harus diperhatikan nih bagaimana cara penggunaan obatnya ya. Bisa juga direkomendasikan dekongestan oral. Nah, seperti ini ya. Fenilpropanolol, fenileprin, dan pseudoephedrine. Tapi biasanya si obat-obatan ini tidak dalam bentuk tunggal ya kalau kita cari di pasaran. Biasanya kombinasi ya dengan misalnya paracetamol gitu ya, karena memang gejala flu itu biasanya disertai juga dengan demam atau nyeri-nyeri tubuh yang lain. Nah, ini yang terakhir ada diare. Nah, ini saya juga ambil dari tugas mahasiswa saya. Nah, apa itu diare? Nah, diare itu merupakan kondisi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dan disertai dengan penurunan kepadatan tinja atau konsistensinya itu menjadi lebih encer ya. Nah, penyebab dari diare ini ya, kenapa bisa diare ini itu bisa karena makanan, bisa karena obat-obatan, atau juga bisa karena penyakit lain ya. Misalnya makanan itu contohnya seperti makanan yang pedas, yang asam, atau makanan yang kurang bersih ya. Kemudian obat-obatan juga ada ya, bisa menyebabkan diare seperti efek samping dari antibiotik. Ya. Jadi penyebab dari diare itu kalau kita kelompokkan lagi ya, ada yang disebabkan karena bakteri, disebabkan karena virus, disebabkan juga karena misalnya parasit ya. Nah, itu antara satu penyebab dengan penyebab lain itu akan memberikan ciri atau diare yang lebih khas. Misalnya yang disebabkan oleh parasit amuba. Nah, itu diarenya itu berbau gitu ya. Gitu. Kemudian yang disebabkan oleh kalau amoeba itu berbusa, kalau saya berbusa dengan berbau ya. Oke. Nah, itu lebih didetailkan lagi ya. Jadi si ciri-ciri diarenya seperti apa. Nah, kemudian kita bisa menentukan, oh ini penyebabnya apa. Jadi
kita bisa memutuskan apakah akan kita rekomendasikan untuk swab medikasi atau harus ke dokter. Nah, ini gejala-gejalanya. Ya, tadi kan BAB-nya lebih dari 3 kali dalam sehari disertai dengan konsistensi yang encer. Ya, ini bedanya nih informasi tentang tinja, bentuk-bentuknya ya. Mana yang diare parah nih, yang nomor 7 dan diare sedang. Nah, kemudian kalau diare ini ya, yang harus kita perhatikan, apakah pasien ini mengalami dehidrasi atau tidak. Ya, walaupun kita belum tahu nih kira-kira penyebabnya apa ya gitu, tapi kalau pasiennya itu sudah menunjukkan gejala dehidrasi yang parah, dehidrasi parah itu ketika misalnya dicubit nih kulitnya, nah itu pas dilepas itu nggak cepat kembali ke bentuk semula gitu. Nah itu menunjukkan diare yang parah, atau kita tekan aja gitu, nah itu kalau nggak cepat balik lagi, nah itu menunjukkan diare yang parah. Dehidrasi yang parah. Nah kalau dehidrasinya sudah parah, sudah tidak bisa kita rekomendasikan untuk swab medikasi lagi, tapi harus dibawa ke dokter karena itu harus segera diberi cairan pengganti. Ya, biasanya cairan penggantinya itu adalah RL ya. Oke, kalau mencegah. Nah, ini kita bisa berikan informasi bagaimana mencegah diare, baik itu dari makanan ataupun dari kebersihannya ya. Nah, untuk mengatasi diare, nah ini ya bagaimana mengatasinya. Jika diarenya masih ringan, bisa tentunya direkomendasikan itu adalah cairan pengganti ya, karena seringan apapun kalau yang namanya diare pasti ada cairan yang keluar gitu ya, jadi harus diganti dengan cairan elektrolit ya, seperti Oralit gitu. Nah, Oralit ini bisa membuat sendiri atau bisa membeli yang sudah dalam bentuk kemasan kemudian diseduh, dan dikonsumsinya biasanya setelah membuang air besar. Kemudian untuk anak-anak biasanya disertakan dengan zinc. Ini tujuannya untuk segera mengembalikan fungsi normal pencernaannya ya. Dan kalau diperlukan ini bisa menggunakan atau bisa direkomendasikan Atapulgit ya. Atapulgit itu termasuk obat bebas kalau tidak salah ya. Atapulgit contoh mereknya itu ada Diatab. Ya, bisa direkomendasikan ini, namun tetap Oralit mah pokoknya harus gitu ya, karena ini pengganti cairan. Nah, ini bisa juga direkomendasikan untuk menggunakan probiotik, tapi tergantung juga ya, kalau harganya ternyata mahal, sebaiknya cukup direkomendasikan untuk ini Atapulgit ya, atau Diatab, Absorben, dan Oralit. Ya, seperti itu informasinya. Ini konsumsi makanannya juga harus diperhatikan ya. Makanan apa saja yang sebaiknya tidak digunakan selama diare. Jadi makanan-makanan yang akan memperparah, misalnya sayur-sayuran yang akan menimbulkan gas. Nah, itu jangan dulu direkomendasikan gitu ya untuk digunakan selama diare. Oke, sekian presentasi, mungkinnya sedikit sharing materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke Niki. Gimana sih ini stop sharingnya? Udah ya stop sharingnya? Ya, sudah. Oke. Baik ya, alhamdulillah dari Ibu sangat detail banget, sangat jelas juga materinya. Mungkin sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya Bu, selama kurang lebih 10 menit. Nah, bagi teman-teman barangkali mau tahu lebih banyak lagi atau ada hal yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan di bagian kolom chat yang ada di sebelah kiri, bagian pertanyaan dengan format nama _asalem_ pertanyaan. Silakan. Kita mungkin break sejenak dulu ya Bu, sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Saya minum dulu ya. Ya, silakan Bu. Oh iya, sambil nunggu pertanyaan, ini ngobrol-ngobrol aja ya, nggak apa-apa kan Niki? Ya, boleh banget Bu. Jadi kemarin itu kan semenjak corona ini, semenjak pandemi,
kebetulan mata kuliah yang terkait dengan konseling di ITB ya. Oh ya, tadi kan Niki sudah mengenalkan ya saya di ITB gitu ya. Kuliah-kuliah yang terkait dengan konseling itu kita ganti secara virtual konselingnya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ya teman-teman ke depannya mungkin konseling virtual ini akan banyak digunakan. Sebetulnya kalau konseling virtual itu sama saja seperti konseling biasa, tapi hanya bedanya digantikan dengan virtual gitu ya, dengan apa namanya bisa dari video call atau bisa telepon. Nah, ini ingin saya sampaikan, walaupun konselingnya virtual, bukan berarti kita bisa mengabaikan informasi-informasi yang harus kita gali gitu ya. Jadi tetap harus kita gali informasinya ya, walaupun konselingnya virtual. Itu sih sedikit pengalaman kemarin waktu corona gitu ya, tentang perkuliahan. Ya Bu, meskipun Swamedikasi ini memang banyak sekali manfaatnya, tetapi jika kita tidak memperhatikan gitu kayak poin-poin yang harus disampaikan, itu bisa berakibat fatal juga ya Bu. Jadi karena dengan kesalahan terapi juga gitu ya Bu. Betul. Ini yang paling jauh dari mana nih? Ini mayoritas di wilayah Priangan kok Bu. Ya paling jauhnya ada Cirebon ya. Cirebon itu beneran di Cirebon ya, berarti kan? Ya, STF YPIB Cirebon. Di ujung itu sangat. Itu masih Priangan ya? Iya. Ya ada juga ini dari Universitas Bakti Kencana. Oh, UBK ya. Dari Tasik itu ada nggak tuh? BPH ada nggak ya? Ada nggak ada ya? Atau nggak masuk ke sini? Tasik Bu. Tasik masuk kok, aku masuk ke Priangan. Stiker BPH Tasik. Ada yang ikutan nggak? Ada Bu, ada yang ikutan. Oh, saya juga lagi di Tasik. Asli Tasik Bu? Iya, di Tasik. Oh, ini ada dari HMF juga nih. Ini jangan-jangan mahasiswa-mahasiswa saya ya? Dari HMF. HMF Ars Preparan di ITB. Wow. HMF. Ini ada Pika Fuji. Bukan mahasiswa saya. Ini nggak ada yang nanya ya, alhamdulillah. Jangan-jangan ini nggak ada yang nanya karena sangat detail berarti ya Bu materinya. Sebetulnya ya tadi sih yang ingin saya tekankan itu lebih ke prinsip gimana kita melaksanakan swamedikasi, gimana prosesnya. Nah, kalau masalah nanti detail per penyakitnya itu akan lebih mantap lagi kalau teman-teman sudah mendapatkan farmakoterapi. Jadi lebih kebayang gitu. Jadi udah ada isinya gitu lah, yang ada modalnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini lebih ke tekniknya aja. Riyandi, hai Riyandi, ini mahasiswa aku. Hai tuh kan. Oke, ini Niki aja yang bacain atau gimana? Boleh Bu, boleh. Ya, boleh. Dari Riyandi, HMF APITB, saya Kadekti mau meminta saran terhadap permasalahan yang saya temukan di masyarakat. Kebetulan ayah saya pedagang grosir, termasuk menjual obat-obat bebas. Ada salah satu merek obat batuk yang kerap dibeli banyak oleh anak-anak pang dan preman. Yang saya dengar, mereka menggunakan itu untuk fly. Muncul kekhawatiran dari saya karena zat yang memberikan fly dari obat itu kadarnya jauh lebih kecil dari zat aktif lain. Sehingga saya khawatir mereka mengonsumsi banyak dalam satu waktu agar mendapatkan efek fly sehingga memperbesar resiko efek samping. Nah, bagaimana ya cara saya memberitahu mereka karena jujur sebagai mahasiswa farmasi menjadi risih namun ada takut memberitahukan. Nah, ini karena sibuk preman. Oh ya Bu.
Sebetulnya ada pertanyaan di atas tuh pertanyaannya Riyandi, tapi karena tadi udah dibacain pertanyaan Shalia, kita jawab dulu aja ya. Oke, pertanyaan dari Shalia ini tentang kalau misalnya kita menghadapi pasien yang wow gitu ya, bukan pasien mungkinnya pengunjung yang wah ini agak gimana gitu ya. Nah, ini sering banget juga dibahas, saya sama mahasiswa saya juga sering membahas ini gitu ya, kalau misalnya lagi praktek atau simulasi konseling. Ini satu hal, jenis pasien itu akan bermacam-macam. Ada yang nurut-nurut aja gitu ya, kalau misalnya ditanya, ada yang jawabnya iya-iya aja. Nah, di sini kita harus pintar menggali informasi dari pasien. Nah, termasuk kalau misalnya kita menemukan yang aduh kok ini pasiennya itu seperti ya katakanlah seperti kayak preman gitu ya, penampilannya menyeramkan, dan kita juga kalau memberitahu apa yang ada sejujur-jujurnya khawatir dari kitanya juga, saya khawatir menimbulkan bahaya gitu ya ke kitanya. Nah, untuk mengatasi kondisi yang seperti ini, karena kan kita juga ada ada kecurigaan ya kalau misalnya kita misalnya kita mendapatkan informasi ya nih biasanya orang yang seperti ini, orang-orang preman ini menggunakan obatnya untuk disalahgunakan gitu ya. Biasanya tuh yang ada dextro-dextronya. Nah, caranya kita siasati dengan mungkin ini ya bisa disebut berbohong ya, tapi berbohong itu berbohong ya untuk apa namanya itu itu pertanyaan Salihah Kak ya. Itu apa ya maksudnya berbohong untuk kebaikan. Jadi kita bisa bilang maaf stoknya lagi kosong gitu ya. Kalau si kita tuh curiga gitu ya, curiga misalnya ini si preman itu biasanya belinya kok obat ini terus gitu ya. Kita bisa mengatasinya, mensiasatinya ya itu tadi Shalia bisa disebutkan obatnya lagi kosong, stoknya kosong gitu. Tidak masalah seperti itu. Ya semoga menjawab ya Shalia ya. Karena ini lebih ke teknik kalau kita menghadapi pasien yang agak aneh-aneh gitu ya. Jadi bisa kita ya berbohong untuk kebaikan gitu ya. Dan itu juga yang biasanya saya obrolkan gitu ya dengan dosen lain dan juga dengan mahasiswa lain gitu kayak tips and trick gitu. Oke, tadi di atasnya ada pertanyaan dari Riyandi. Ini Niki saya langsung bacain aja ya. Jadi mana nih? Suamedikasi dapat mengganti pengobatan dapat menggantikan pengobatan konsultasi kepada dokter untuk penyakit yang tidak memerlukan antibiotik. Terima kasih. Iya, betul. Kalau memang kondisinya atau obat-obatannya masih bisa diatasi dengan obat-obat yang kita rekomendasikan, obat bebas ataupun obat bebas terbatas ataupun DOA gitu ya. Kalau ternyata masih bisa diatasi dengan itu, ya disebut masih bisa itu seperti apa? Ya, salah satunya dengan gejalanya tidak terlalu parah. Nah, itu bisa kita merekomendasikan untuk merekomendasikan obat-obatan tertentu gitu ya. Jadi tidak berkonsultasi lagi dengan dokter. Ya asalkan tadi syaratnya penyakitnya ringan gitu ya. Terus tadi pertanyaan dari Riyandi udah, terus dari Shalia udah, ada dari Diak Faturrahman. Dibacanya bener nih Diak, maaf ya kalau salah. Dari UBK. Izin bertanya, kenapa negara kita tidak menerapkan pengetahuan pengobatan swamedikasi? Seperti saya ambil contoh negara Ukraina. Saya pernah baca-baca bahwa masyarakat di sana kalau sudah tahu kalau misalkan sakit A, B, atau C, sudah tahu obat apa yang harus dibeli, bahkan di kulkasnya penuh dengan obat pribadi. Nah, negara kita tidak seperti itu, kenapa ya? Dan masih banyak orang yang masih belum mengerti penggunaan obat, hingga banyak terjadi kesalahan obat, seperti antibiotik dan obat batuk dextromethorphan. Alasan tersebut atas pertimbangan apa ya? Terima kasih. Nah, ini ya, terkait dengan tadi pertanyaan dari dia terkait kenapa sih kok di kita tidak menerapkan aja swamedikasi pengetahuannya gitu ya. Kenapa kalau misalnya masyarakat kita tahu nih misalnya obat sakit A obatnya apa gitu ya. Kenapa sih nggak ada penerapan seperti itu?
Nah, sebetulnya kondisinya nih, kondisi di masyarakat itu mereka tahu kok. Mereka tahu kalau misalnya kalau misalnya sakit ini, kayaknya obatnya ini deh. Nah, mereka tuh sudah punya semacam paradigma pengobatan gitu. Dan sekarang juga seperti tadi yang saya singgung ya di awal bahwa informasi yang bisa didapatkan sekarang ini sangat mudah sekali dan begitu luas gitu ya. Nah, hanya saja justru pengetahuan yang ada di masyarakat itu pengetahuan yang harus kita luruskan. Ada program pemerintah ya, kalau teman-teman belum pernah dengar, programnya itu adalah Gema Cermat, Gerakan Masyarakat Cerdas Memilih Obat atau cerdas menggunakan obat. Nah, program pemerintah itu adalah menurunkan apoteker agent of change namanya. Nah, untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat tentang bagaimana cara penggunaan obat yang benar, tentang obat jenis-jenis obat tadi, kayak obat bebas terbatas, fungsinya seperti apa, kapan boleh menggunakan obat yang bisa dibeli sendiri atau tidak. Nah, sebetulnya dari pemerintah tuh sudah ada program seperti itu, Gema Cermat. Tapi ketika seseorang merasakan sakit gitu ya, dan ketika dia akan membeli dokter, walaupun dia sudah tahu, nah tetap harus ada peranan kita sebagai apoteker karena khawatirnya ada kondisi-kondisi yang tidak bisa diperhatikan oleh pasien atau oleh masyarakat, seperti misalnya kondisi-kondisi khusus yang mereka tidak sadari. Nah, itu yang harus kita luruskan. Jadi walaupun ada nih gerakan dari gerakan dari pemerintah berupa Gema Cermat untuk mencerdaskan masyarakat terkait dengan penggunaan obat, tetap harus ada peranan dari apoteker ya untuk membantu agar lebih tepat lagi seperti itu. Oke, tadi pertanyaan Riyandi udah, pertanyaan dari Shalia udah, dari Dika juga udah, kayaknya Diak, sorry ya, Diak kok Dika. Belum ada lagi nih, Niki. Ibu mungkin cukupkan saja karena waktunya juga sangat terbatas. Sudah 10 tanya jawab. Mungkin dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat saya simpulkan secara singkat bahwasannya swamedikasi itu merupakan pengobatan secara mandiri yang digunakan untuk obat-obat non resep. Nah, sebenarnya swamedikasi ini banyak manfaatnya, salah satunya praktis, mudah, juga efisien. Tapi di balik manfaat itu ada saja kekurangannya, diantaranya bisa adanya kesalahan diagnosa sehingga nantinya adanya kesalahan memilih obat untuk terapi. Nah, maka dari itu peran apoteker sangat dibutuhkan, yaitu sebagai helper atau menolong untuk memilih obat dan terapi yang paling tepat yang akan digunakan oleh pasien nantinya. Nah, untuk proses konseling pada swamedikasi itu secara garis besar ada 3 bagian, dari mulai identifikasi, analisis, dan rekomendasi. Di mana rekomendasi ini bisa secara farmakologi dan juga secara non farmakologi seperti gaya hidup untuk membantu masalah pasien. Nah, untuk contoh-contoh penyakit yang bisa digunakan teknik swamedikasi ada batuk, demam, influenza, dan masih banyak lagi. Tapi harus diperhatikan juga saat pemberian informasi pada pasien, bila sakitnya berlanjut itu harus segera menghubungi dokter ya Bu. Ya, betul. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Betty yang telah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu dengan teman-teman farmasi. Terima kasih juga untuk Obat EPPS dan Farmakos yang telah memfasilitasi webinar ini. Obat EPPS merupakan aplikasi belajar farmasi online nomor 1 di Indonesia, merupakan suplemen belajar farmasi pertama yang menyediakan ratusan video belajar farmasi, latihan soal-soal, pre-out, prediksi UKA, hingga kuis mingguan tematik yang berhadiah. Praktis dan lengkap,
dilengkapi materi yang disesuaikan dengan kurikulum dan pastinya didampingi dengan super mentor terbaik. Dan Farmakos merupakan platform belajar online farmasi berisi inspirasi dan skill baru bersama para expert di bidangnya. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Teman-teman bisa follow di Instagram Obat EPPS dan Farmakos juga teman-teman bisa unduh aplikasi Obat EPPS untuk mengikuti kuis kefarmasian tematik yang berhadiah. Dan jangan lupa juga follow Instagram Isma Farsi dan Isma Farsi Priangan untuk mengetahui program-program dari Isma Farsi yang selanjutnya. Nah, alhamdulillah mungkin teman-teman besok masih ada sesi webinar PCC dengan materi pereseptan antibiotik. Hari ini dicukupkan sekian. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.